وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu dimaksud yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita semua sebagai contoh tauladan terbaik yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang masuk yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas tentang keutamaan azan, karena tidak banyak para ustaz, para kiai yang menyampaikan tentang hal ini. Azan itu secara bahasa berarti itu pengumuman, sedangkan secara istilah syar'i yaitu pengumuman akan masuknya waktu salat lima waktu. Azan disyariatkan di Madinah pada tahun awal Hijriah. Pada saat itu kira-kira 9 bulan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dulu sebelum azan dikumandangkan, banyak para sahabat yang mengatakan, bagaimana kalau misalkan menggunakan lonceng seperti umat Nasrani, dan ada yang mengatakan bagaimana kalau misalkan seperti umat Yahudi. Akan tetapi Umar mengatakan, bagaimana kalau menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Bilal untuk memandangkan azan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yastami'una fayatahayyaruna as-salah laysa yunada laha fatakallamu yawman fi dhalik faqala ba'dhum ittahidu naqusan mithla naqsin nasara wa qala ba'dhum bal yuqa mithla qarni yahudi faqala Umar awala yab'athuna rajulan yunadi as-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi as-salah, yang artinya kaum muslimin dahulu
Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkan azan untuk salat." Nah, para jemaah yang berbahagia, inilah dalil yang menunjukkan kapan dimulai disyariatkannya untuk azan, yaitu pada awal-awal Hijriah. Pada saat itu baginda baru sampai ke Madinah, kurang lebih 9 bulan. Lantas kala yadhkuruna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza nadaitum ila shalah," dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat. Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-56. Dan juga dapat pula diperhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah," apabila disuruh untuk menunaikan salat. Ayat ini menandakan bahwasanya azan pertama kali disyariatkan di Madinah, karena salat Jumat baru disyariatkan saat di Madinah. Untuk tahunnya sendiri, Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat azan dimulai pada tahun pertama Hijriah. Para jemaah yang berbahagia, sedangkan syarat daripada azan yaitu telah masuk waktu salat. Syarat dan azan, syarat adalah masuknya waktu salat hingga azan yang dilakukan sebelum waktu salat masuk maka tidak sah. Akan tetapi terdapat pengecualian bagi azan subuh, maka boleh diundurkan. Sedangkan sebelum memulai azan kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang yang akan azan itu berniat dalam hatinya, niat untuk mengumandangkan azan. Bahkan ia akan melakukan azan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting dan pasti adalah menggunakan bahasa Arab. Karena tidak sah salat ketika azan yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab. Dan juga tidak tahan dalam mengucapkan lafaz azan. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang azan, maka perlu diperhatikan bagi kita adalah huruf-huruf daripada kalimat azan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai kita mengatakan Allah, itu satu tidak boleh. Akan tapi Allah, huruf alif, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la, bukan atha, tapi asyhad. Itu menunjukkan persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalau misalkan kita mengubah hurufnya, maka otomatis berubah maknanya. Dan juga yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama asyhadu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu bukan sin tapi shad. Jangan sampai membaca hayya 'alas salah, tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Juga demikian. Jangan sampai membaca hayya 'alal falah, enggak boleh, tapi hayya 'alal falah. Karena itu berarti misalkan kita mengubah dan menjadi huruf, maka otomatis mengubah maknanya. Dan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar sama seperti yang di awal tadi, la ilaha illallah, ini lafzul jalalnya tebal, tafhim. Dan salah satu di antara keutamaan azan adalah ketika azan dikumandangkan, maka setan itu akan menjauh ketika mendengar azan. Bahkan setan itu akan sampai kendur-kendur ketika mendengar suara azan. Itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan itu berpaling sambil tunduk hingga tidak akan mendengar azan tersebut. Akan tetapi ketika sudah selesai azan, maka setan itu akan kembali lagi. Setan akan kembali lagi. Begitupun dengan iqamah.
setan akan lari ketika mendengar azan. Dan juga apabila iqamah selesai, setan pun kembali lagi. Dia akan melintas di antara orang-orang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatkan, hingga dia tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa salat. Bahkan ketika selesai azan pun ia akan sempat mengganggu orang yang sholat. Setan itu akan mengganggu orang yang sholat. Bahkan sampai-sampai seorang imam itu akan lupa pada rakaat daripada sholat tersebut. Masyaallah muslimin, termasuk yang dirahmati Allah, yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi seorang muadzin pada hari kiamat. Itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u adha sautil mu'adzati hina wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari yang memandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka beruntung sekali ketika kita diamanahkan untuk menjadi seorang muadzin. Termasuk juga di sini kita mendengarlah hewan atau benda-benda mati, sebagaimana ditegaskan oleh riwayat Ibnu Huzaimah. Itu juga menjadi saksi pada hari kiamat. Muadzin diberi ampunan dari suara kerasnya saat azan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Bayangkan, kayu-kayu kering, batu-batu semuanya akan menjadi saksi akan terdengarnya suara azan. Maka penting sekali di sini kita memperhatikan lafaz daripada azan tersebut. Sedangkan yang ketiga, kalau misalkan kita tahu daripada keutamaan azan, pasti akan menjadi rebutan. Pasti semuanya akan menjadi muadzin. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamu an-nasu ma fil nadai was-safful awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan saf pertama, kemudian mereka ingin merebutkannya, tentu mereka akan merebutkannya menjadi dengan berundi. Bahkan kalau misalkan kita tahu keutamaan daripada azan tersebut, kita dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya kita akan mengundi atau gantian ketika waktu azan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan hadis adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan dan balasannya yang begitu besar, pahalanya yang begitu besar, kemudian waktu azan sudah sempit atau masjid hanya satu, pasti mereka saling berebut. Alhamdulillah sekarang masjidnya di mana-mana sudah ada, sudah banyak masjid. Sedangkan yang keempat, keadaan muadzin itu istimewa pada hari kiamat. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'adzzinuna aqwalun nas a'laqan yaumil qiyamah." Seorang muadzin memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ada yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah orang yang paling banyak menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah orang yang paling melihat banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dimaksud yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kelima, muadzin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda
Sedangkan yang keenam adalah muadzin, lebih utama daripada imam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imam dhaminun wal muadzin mu'ataman. Warshadallahu al-a'immata wa'afa 'anil mu'adzini. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hadis ini dan sebelumnya menunjukkan bahwasanya seorang muadzin lebih utama daripada imam, karena yang namanya amanah lebih tinggi daripada memberi jaminan. Juga maghfirah atau ampunan lebih utama daripada irsyad atau memberi petunjuk. Yang menjadi pendapat mazhab Imam Syafi'i, muadzin lebih utama daripada imam berdasarkan pertimbangan dalil yang ada. Ma'asyiral muslimin, sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seandainya aku bukanlah seorang khalifah yang mesti jadi imam salat, tentu aku akan mengumandangkan azan. Saking besarnya pahala, saking banyaknya atau luasnya pahala yang akan dia dapatkan, maka Umar bin Khattab ingin menjadi seorang muadzin. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan hukum daripada azan dan iqamah yang paling tepat adalah fardu kifayah pada saat mukim atau musafir. Jika sebagian sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Adapun yang salat sendirian disunnahkan untuk azan dan iqamah. Kalau misalkan kita salat sendirian, maka sunnah untuk melakukan azan dan iqamah, walau disebut tidak sekelas azan untuk salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka penting sekali kita belajar akan hal ini, karena kalau misalkan ada keliruan dalam pengucapan lafaz azan, maka akan berakibat fatal. Mungkin itu sedikit tentang keutamaan azan, semoga bermanfaat. Seperti biasa, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa ila hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umur ad-dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab li minas